Saya bersyukur kepada Tuhan sore hari ini kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan dengan sukacita sekalipun kita berjauhan secara jarak fisik, namun hati kita dekat oleh karena Tuhan. Oke. Kita akan mulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa. Sungguh tidak bisa dapat mengungkapkan betapa Engkau maha besar, maha agung. Kata-kata ini tidak cukup untuk mengungkapkan kebesaran Bapa. Harta yang berharga dalam hidup ini ketika kami memiliki pribadimu dan kami dimiliki olehmu. Tuhan Yesus, tidak ada hal yang sangat berarti di hidup ini. Hanya Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan cara hidup kami, cara berpikir kami, cara menghadapi masalah kehidupan, cara menjalani setiap liku-liku kehidupan. Firman-Mu lah kekuatan kami. Sungguh betapa bahagianya kami menerima kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghadap Engkau dalam persekutuan bersama pada hari ini. Aku minta perkenanan Bapa atas kami semua. Kasihani kami Tuhan. Kami tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kami butuh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Semua kami diberkati. Semua kami dilawat oleh Tuhan. Dihampiri oleh Tuhan. Jamah setiap kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Dari pertengahan awal sampai akhir, mulai dari saat ini, Tuhan yang ambil alih dalam kuasa Roh Kudus. Demi Bapa di surga, kami daftarkan ibadah kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita katakan mulia sembah Raja mulia. Dia Raja kita. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga
datang untuk segenap umatnya. Mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, ya, amin. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Hormat dan muliakan Yesus Raja. Oh, mulia. Yes. Sembah, sembah Raja mulia. Oh Lord, yes. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Yes, Lord. We're gonna praise you. We're gonna worship you, God. You are worthy. Kau yang layak untuk disembah. Kami muliakan Engkau. Oh Jesus. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, mulia. Agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Lagi dengan penuh semangat, sungguh-sungguh katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus
Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati. Dia telah mati. Dibangkitkan jadi raja. Jesus, naikkan kata-kata kita kepada Tuhan sebagai ungkapan dari hati atau komitmen kita di hadapannya, bahwa kita mau meninggikan Dia sampai akhir hidup kita. We gonna love you. Kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Jesus. Oh Jesus, you are the one. Engkau satu-satunya Allah kami yang kami hormati. Tuhan, Kau luar biasa. Engkau dahsyat dan ajaib. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan-Mu. Semua yang ada di bumi, seluruh yang ada di jagat raya, segala sesuatu Engkau jadikan atas firman-Mu, atas rancangan-Mu. Betapa Engkau maha besar, betapa Engkau maha dahsyat, maha mulia, agung dan perkasa. Tidak ada yang bisa menyamai Engkau di dunia ini, dimanapun. Tuhan, terpujilah Engkau maha agung. Yesus, sembah hanya bagi-Mu di tata yang kudus. Oh Yesus, layak-layak sampai kita dengar di telinga kita masing-masing. Layak, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Lagi katakan, kita katakan sembah, sembah hanya bagi-Mu. Yes, di tata yang kudus. Oh Yesus, yes, Dia yang layak, layak, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Kaulah Tuhan penebusku, Kaulah Tuhan penebusku, bersama-Mu ku takkan goyah kerajaan-Mu. Datanglah di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan
Tuhan penebusku, bersamamu ku takkan goyah kerajaanmu. Datanglah di bumi dan di surga. Kita merindukan datang kerajaannya di bumi seperti di surga. Kaulah Tuhan penebusku, bersamamu ku takkan goyah kerajaanmu. Datanglah di bumi dan di surga. Yuk sama-sama dengan penuh semangat sembah. Sembah hanya bagimu, di tata yang kudus. Oh Yesus, oh layak, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Dengan tepuk tangan, sembah hanya bagimu, di tata yang kudus. Oh Yesus, layak, Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Cek. Sembah hanya bagimu, di tata yang kudus. Oh Yesus, layak, Engkau yang layak puji, disembah selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan Dia yang layak disembah, ditinggikan. Selamat datang untuk Kia. Selamat beribadah menjadi keluarga baru, keluarga Jemaat Kristus Tiongkok Overseas ini. Ya. Selamat menikmati persekutuan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Ayo kita mau menyenangkan hati Tuhan ya. Kita puaskan hatinya. Tiap-tiap waktu kita belajar bersama. Kita berjuang. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku
sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yo, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, semua yang menyenangkan hatimu. Amin. Semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan bisa membuktikan cintaku dengan nyata. Mari kita buktikan cinta kita dengan nyata kepada Tuhan kita. Ya, sama-sama katakan kerinduan. Kerinduanku belum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Yes. Oh, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita katakan lagi yuk, sekali lagi, semua yang menyenangkan. Semua yang menyenangkan hatimu. Semua yang memuaskan hatimu. hatimu. Ku mau lakukan. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan ku membuktikan aku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Oh, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yes, haleluya. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku
sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Akang Andreas berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Bapa, biarlah Tuhan seperti lagu ini Tuhan mengatakan bahwa kerinduan kami hanyalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sampai kelak nanti kami kembali ke rumah-Mu Bapa. Kami yakin Tuhan, semua hidup kami akan sia-sia jika dilakukan tanpa Engkau Bapa. Tapi ketika kami menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, maka semua kehidupan kami itu tidak akan sia-sia. Dan kami kelak akan menerima mahkota yang daripada-Mu Bapa. Dan kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, malam ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu selalu luar biasa, supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar untuk kami semua, baik itu berupa nasihat, teguran, maupun ajaran untuk kami, sehingga kami yang mendengarkannya, kami boleh bersukacita, dan kami Tuhan boleh mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari hamba-Mu Tuhan, yang Kau sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kami boleh menyiapkan setiap hati kami sebagai tanah yang subur, yang mau menerima firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada wajah-wajah yang tadi pagi beribadah, sengaja saya tampilkan. Ya, inilah kita tadi pagi yang hadir. Lumayan ya, ada pertambahan. Dan hari ini juga ada jemaat yang hadir untuk ibadah malam. Haleluya. Sekarang kita akan belajar tentang prokreasi mandat ilahi. Ya, prokreasi mandat ilahi. Prokreasi ini memiliki pengertian adalah menurunkan generasi penerus atau melahirkan generasi penerus atau melahirkan anak. Melahirkan anak di sini bukan berbicara suami istri yang melakukan hubungan seks lalu memiliki keturunan. Di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, di situ Tuhan sangat tegas sekali menyampaikan kepada Adam dan Hawa tentang prokreasi, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, beranak cucu dan bertambah banyak di situ bukan berbicara melahirkan anak selesai sudah. Cukup berarti aku sudah melakukan bagian firman Tuhan. Bukan. Tapi makna di dalamnya adalah makna secara luas. Kalau cuma sekedar melahirkan keturunan itu maknanya sempit. Nah, ini maknanya luas.
Ya, kalau di dalam bahasa aslinya ada di situ terdapat Elohim Barak, Amar, ada Mel, Eretz, Kabas, Radah, Dagah, Yam, Op, Shamaim, Chai, dan Ramas. Nggak apa-apa, nanti saya artikan, nggak begitu mengerti. Tapi ada saya artikan nanti. Tapi mohon videonya ditampilkan, gambarnya ditampilkan. Kita kedatangan jemaat baru lagi, sepertinya ini namanya Wiwin. Selamat datang kepada saudari kita Wiwin. Senang sekali kami menyambut Anda pada sore hari ini. Pada malam ini, ya, Anda adalah keluarga baru kami. Kami ini adalah keluarga baru Anda. Nggak dengar dia, Kak. Dia belum Ya. aktifkan suaranya. Oke. Selamat datang juga untuk Asmi. Ya. Senang sekali ketemu dengan Anda. Benar senang sekali hati ini. Aduh, saya tidak bisa mengungkapkannya. Ya. Kerinduan akhirnya terpenuhi, terjawabkan dengan kehadiran. Oke, saya lanjut. Kita bersyukur hari ini kita belajar tentang prokreasi mandat ilahi. Ya, artinya adalah berketurunan atau melahirkan anak atau generasi penerus, ya, merupakan perintah Allah atau merupakan amanah kepercayaan Tuhan kepada manusia. Itu amanahnya sejak Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Itu sejak dulu. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah ada perintah Allah beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, berarti berprokreasi ini untuk melahirkan seorang anak berarti harus yang namanya melakukan atau hubungan suami istri. Iya kan? Nah, tetapi berdasarkan perkembangan zaman sekarang, coba kita lihat. Anda bisa lihat nanti di YouTube tentang copy cloning atau bayi tabung. Di situ tidak perlu rahim perempuan, ya, tapi bisa melahirkan anak atau menghasilkan anak. Nah, berarti firman Tuhan dari dulu sampai sekarang seolah-olah tidak konsisten. Karena beranak cucu dan bertambah banyak itu kan harus melakukan hubungan suami istri. Hubungan badan langsung. Tapi ternyata dalam perkembangan zaman, kemajuan zaman tidak lagi seperti itu. Nah, maksud daripada perkataan Tuhan beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Maksudnya di situ apa? Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Ya udah, ayo rame-rame yuk, kita banyak keturunan yuk. Kesebelasan yuk anak kita. Ya kan? Misalkan, Kak Beni, aku pengen punya anak supaya penuh bumi ini, anakku nanti 20. Datang Akang Andreas, dia lomba. 30 anakku. Supaya apa? Penuh bumi. Bukan itu maksud Tuhan. Bukan Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa, perbanyak anakmu ya, supaya bumi ini penuh. Bukan itu maksudnya. Terus apa dong? Yuk kita lihat di dalam Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Biar kita mengerti maksud perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan pada waktu itu. Tuhan Yesus belum dinyatakan ya. Dia sudah ada tapi belum dinyatakan menjadi sosok manusia seperti kita. 28 ayat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Saya akan baca.
Allah memberkati mereka. Siapa yang diberkati? Adam dan Hawa, manusia pertama. Belum ada penduduk bumi waktu itu selain mereka. Nah, Allah memberkati Adam dan Hawa. Setelah diberkati, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, di sini maksudnya beranak cucu apa yang seperti saya jelaskan tadi dan bertambah banyak. Perbanyak anak sudah menjadi pelaku firman. Kalau itu yang kita ambil, saya mau tanya, sekarang ini ada banyak anak pada telantar enggak? Banyak anak yang terlantar. Nah, ada orang lagi berkata, ayo, anak cukup 2. Mengapa? Aduh, semakin banyak anak, semakin banyak tanggungan. Betul? Semakin banyak tanggungan. Semakin banyak anak, semakin repot ngurusnya. Aduh, Kak Beni. Ya, ada ibu-ibu aja deh. Nanti sensitif, tersinggung lagi. Ada ibu nih. Dia punya anak nih, orang luar ya. Mau siapa itu? Ya A, B, C, D lah. Satu anak aja udah repot, Pak. Kak. Ayo. Terus gimana ini perintah Tuhan beranak cucu dan bertambah banyak? Sementara anak 2 saja sudah ngurusnya, aduh Pak. Punya anak 1 ini Pak. Malam aja susah tidur Pak. Anak udah bangun tengah malam, nangis-nangis. Ternyata ganti popoknya harus nyusui anak lagi. Lapar anak nggak tentu. Apalagi 2 Pak. Apalagi 3 Pak. Apalagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Waduh Pak. Lah terus bagaimana firman Tuhan? Beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, berarti berlawanan dong. Nah, maksudnya di situ apa? Bukan hanya berketurunan punya anak, lalu diperbanyak anaknya, kemudian Alkitab berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ternyata Beni Susilo Partogiha Solowan Tampu Bolon, anaknya 20. Aku sudah menjadi pelaku firman. Sudah banyak anakku. Cucuku udah banyak. Wah, bukan itu. Dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Tuhan berkata, berkuasalah atas seluruh yang ada di muka bumi ini. Saya mau tanya jemaat Tuhan, mohon dijawab, direspon, 1 orang saja cukup. Sekarang ini kita menemukan ada banyak informasi. Banyak enggak yang sedang memanfaatkan alam ini, laut, bumi, dikuasai oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, punya harta banyak. Mereka menguasainya. Tapi untuk dirinya sendiri. Bahkan mereka menguasai alam ini untuk merusak alam ini. Hanya memanfaatkan alam saja. Nah, berarti tidak sesuai dengan firman. Padahal kita bilang kuasailah seluruhnya yang ada di bumi. Berarti aku mau berkuasa dong atas muka bumi ini. Semua aku kuasai. Aku taklukkan semuanya. Kak Beni mau tanya atau mau tegaskan. Gara-gara banyaknya penguasa yang menguasai alam kita ini, bumi ini, orang-orang yang punya kekuatan, keuangan yang banyak. Banyak nggak orang kelaparan? Banyak. Banyak orang miskin? Banyak. Karena menguasai bumi. Menguasai. Berarti nggak sesuai dong firman Allah.
Firman Tuhan bilang kuasai bumi. Maksudnya apa? Kuasai semuanya. Nah ini manusia salah. Menyimpang. Di mana yang salah? Yang salah di mananya? Bukan perintah Tuhan ini. Kuasailah semuanya ini. Lalu kita seenaknya berkuasa. Menggunakan kekuasaan kita. Bukan itu maksudnya. Nah, saya akan kasih tahu sederhana saja. Ya, kata beranak cucu dan bertambah banyak di situ ternyata ya melahirkan generasi penerus yang saling melengkapi untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Untuk memajukan bumi ini bagi kemuliaannya. Yang pertama, kata beranak cucu dan bertambah banyak maksudnya di situ adalah melahirkan generasi penerus yang memiliki karakter ilahi yang akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk mengembangkan, memajukan, meningkatkan atau kemajuan di bumi ini. Tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya. Mohon di sini saya ulangi lagi, tampilkan gambar yang bisa. Ya. Nah, ini maksudnya. Waktu Tuhan memerintahkan ke Adam, "Hei Adam, Hawa, kalian beranak cucu ya, bertambah banyaklah. Penuhi bumi, kuasai semuanya." Waktu Tuhan memberkati Adam dan Hawa itu dan menyuruh mereka untuk beranak cucu bertambah banyak. Itu sesudah jatuh dalam dosa atau sebelum jatuh dalam dosa? Sebelum jatuh. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diberkati. Berarti pernikahan kudus. Tak ada dosa. Maka dari itu pernikahan itu kudus di mata Allah. Pernikahan itu bukan main-main. Pernikahan itu bukan coba-coba. Pernikahan itu bukan sekedar. Menikah aku sekedar aja deh. Mumpung umurku udah 45. Daripada nggak laku kawin. Emang lotre. Mana tahu ketika aku menikah, bahagia rumah tanggaku. Atau hidupku berubah keadaannya. Belum tentu. Pernikahan bukan seperti cabut lotre, lalu dapat bonus. Hore, aku dapat sesuatu yang menarik dalam pernikahanku. Kalau itu dapat, kalau nggak dapat, menderita sampai akhir hayat bersama pasangan hidup. Benar apa betul? Benar dan betul. Benar betul. Benar dan betul. Jadi menikah bukan kayak lotre, diundi. Diberkati, artinya apa? Menikah itu kudus di mata Allah. Serius. Nah, dengan begitu ketika rumah tangga kudus, benar, akan melahirkan generasi ilahi tadi, penerus tadi. Itu yang diingini Tuhan. Bertambah banyaklah kalian dengan generasi-generasi yang kudus tadi. Melalui siapa? Melalui orang tuanya. Orang tua yang kudus tadi, yang benar, tanpa cacat celah, tanpa dosa, itu tadi akhirnya melahirkan anak-anak mereka yang kudus juga, yang takut Tuhan, yang berkenan. Baru Alkitab berkata,
penuhilah bumi. Baru bumi ini dipenuhi dengan keturunan-keturunan kudus. Itu maksudnya. Itu kebahagiaan Tuhan. Waktu dia menciptakan manusia, menjadikan manusia, itu kerinduannya bumi ini penuh keturunan-keturunan kudus, keturunan-keturunan ilahi. Itu yang dirindukan Tuhan. Akhirnya bumi ini dipenuhi orang-orang yang seperti itu. Melalui orang tuanya dulu, Adam dan Hawa. Turun ke anaknya terus. Akhirnya bertambah banyak. Penuhlah bumi ini dengan keturunan-keturunan ilahi atau anak-anak Allah yang kudus. Bayangkan rancangannya Allah kita itu. Kalau saya bilang gokil, gila, wow, keren. Hebat Tuhan kita. Karena kalau ini cuma berbicara hanya melahirkan secara darah dan daging, berarti bagaimana dengan bagaimana dengan manusia yang sekarang yang tidak punya keturunan? Berarti mereka tidak melakukan perintah Tuhan, beranak cucu dan bertambah banyak. Berarti bertentangan. Bukan itu yang dimaksud. Tuhan sudah mengerti rancangannya jauh ke depan. Bahkan ini menjadi solusinya. Sekalipun kita tidak punya anak, saya tidak punya anak, Beni Tampu Bolon. Tidak punya anak, belum punya anak. Saya sih masih merindukan. Enggak salah kan? Nah, saya belum punya anak. Tapi saya punya anak asuh. Saya dipanggil sama dengan Anda kan? Ma, Pa, Pi, Mi, Ayah, Bunda. Sama. Anak asuh saya juga panggil istri saya Mami, Papi. Apa bedanya kita? Nggak ada beda. Bedanya apa? Darah dan daging saja. Anda sudah punya darah dan daging. Keturunan Anda. Secara itu. Kami belum, tapi sama panggilan. Kami juga sebagai orang tua. Tapi kami mengingat mandat ilahi, prokreasi, berketurunan, melahirkan generasi yang kudus, yang berkenan, yang mengasihi Tuhan, yang sesuai kehendak Tuhan. Bukankah itu jauh lebih baik? Atau Anda pun demikian, anak keturunan Anda sendiri. Anda lahirkan menjadi anak-anak yang ilahi juga. Saya juga demikian. Sama-sama anak kita berjalan. Anak asuh saya dengan anak darah daging Anda sama-sama takut Tuhan. Sama enggak? Sama kan? Sama. Maksud Tuhan tuh di situ. Jadi ini berbicara makna kualitas. Seperti yang Bapa inginkan. Adam dan Hawa diberkati waktu itu sebelum jatuh dalam dosa. Dan mereka diperintahkan untuk beranak cucu sebelum jatuh dalam dosa. Pertanyaannya. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan suruh nggak mereka? Jangan lagi kalian beranak cucu bertambah banyak. Bahasa ekstrimnya, jangan lagi kalian nge-seks. Hubungan suami istri jangan. Dicabut Tuhan perkataannya. Apakah itu? Ada nggak? Nggak ada kan? Tuhan nggak cabut. Mandat itu nggak cabut. Tetap. Tapi yang berubah apanya? Keberadaan manusia tadi berubah. Adam dan Hawa yang dulunya kudus, suci, tak berdosa di Taman Eden. Tapi karena dia lebih mendengar perkataan iblis, dia tidak mau lagi taat kepada Tuhan. Akhirnya manusia berdosa. Nah, ketika manusia berdosa, waktu mereka berketurunan, coba bayangkan, waktu mereka berketurunan, akhirnya yang mereka turunkan apa? Dari karakter mereka. Keturunan yang bagaimana?
Adam dan Hawa ini kan udah jatuh dalam dosa. Udah berdosa nih, diusir Tuhan nih dari Taman Eden gitu kan, diusir. Nah, akhirnya mereka itu tetap beranak cucu dan bertambah banyak, tetap berhubungan suami istri, punya anak, tetap kan? Tuhan nggak cabut mandat itu kan, perintah itu nggak Tuhan cabut. Kamu udah berdosa Adam dan Hawa, jangan lagi ya beranak cucu dan bertambah banyak, jangan lagi ya berhubungan suami istri, nggak ada. Tetap mandat itu. Tapi yang berubah adalah keberadaan manusia. Yang manusia dulu kudus, suci, tak bercacat, tak bercela, hidup benar, berkenan. Sehingga manusia itu akan melahirkan keturunan ilahi. Akhirnya gagal. Bumi ini akhirnya tidak dipenuhi lagi keturunan ilahi. Kan Tuhan bilang tadi, penuhi bumi. Akhirnya nggak dipenuhi lagi bumi. Tidak bisa. Karena kita udah bercampur dengan anak-anak kudis. Orang-orang berdosa. Betul kan? Jadi nggak tergenapi. Nggak terpenuhi lagi untuk pemenuhan bumi ini. Atas orang-orang kudus. Nggak lagi. Kalau dulu sebelum jatuh dalam dosa bisa tergenapi. Kalau sekarang nggak bisa. Satu. Kedua. Manusia dulu tidak ada kematian. Sekarang sudah ada. Ada kelahiran, kematian. Kelahiran, kematian. Apa bisa bumi penuh? Tidak bisa. Lahir, mati. Lahir, mati. Lahir, mati. Tiap hari ada kelahiran. Tiap hari ada kematian. Tiap hari. Begitu terus. Terus perputaran waktu. Bisa penuh bumi? Tidak bisa. Itu yang kedua. Tidak tergenapi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini yang Bapak mau buat kita. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati. Oleh karena itu menikah bukanlah sembarangan. Pernikahan bukan hal yang murahan. Pernikahan bukan hal yang gampangan. Itu rancangan Allah semula itu. Supaya kita akan menggenapi rancangan Tuhan yang dulu tentang perkawinan. Katakan amin. 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 Anda yang punya anak, jemaat Tuhan di Tiongkok. Anda punya anak untuk menjadi pelaksana, menggenapi firman Tuhan. Melahirkan generasi ilahi. Kita tidak bisa lagi memenuhi bumi ini dengan keturunan kudus. Tidak bisa. Bumi ini udah berdosa, udah dikutuk. Udah terkutuk. Dan akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Tapi penggenapannya kapan? Nanti. Kita pelaksananya. Anda melahirkan keturunan ilahi nanti. Nanti. Bumi ini di bumi hanguskan sama Tuhan. Tapi nanti Tuhan akan jadikan langit baru dan bumi baru. Disitulah nanti keturunan-keturunan kudus yang akan memenuhi bumi ini. Baru tergenapi. Kembali tergenapi. Rancangan Allah yang dulu sejak Adam dan Hawa akan tergenapi nanti. Entah berapa juta tahun lagi kita nggak tahu. Mau berapa ribu tahun lagi kita nggak tahu. Tapi nanti akan tergenapi. Siapa yang akan menggenapinya? Anda dan saya. Oleh karena itu, lahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Dimulai dari siapa? Orang tua. Anda orang tuanya. Jangan kita berpikir, ayo mari sesudah kita punya anak, udah lepas tanggung jawab. Aku membesarkan anak, kasih makan, kasih minum, kasih rumah, kasih fasilitas, sekolahkan tinggi-tinggi di sekolah yang terbaik. Udah lepas tanggung jawabku. Aku udah bertanggung jawab sama anakku. Bukan. Ada. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, kalau Anda dan saya berambisi, ya, kalau kita berambisi, menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi, itu ambisi kita terus itu ambisinya. Terus ingat, kalau dia tidak takut akan Tuhan, ilmunya akan dia gunakan untuk kejahatan.
Kita ini kaya, kita fasilitasi, kita percayakan perusahaan, triliun, miliar, biliun, mobil mewah, rumah mewah, kita tinggalkan sama mereka, sama anak-anak. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, itu akan menjadikan anak kita jahat, anak kita brengsek, anak kita nggak peduli orang lain, anak kita nggak pada belas kasihan, anak kita akan arogan. Anak kita tidak akan merasa dia perlu Tuhan, karena aku serba punya ada, serba ada. Dia nggak butuh Tuhan. Uang aku semuanya sudah ada, untuk apa Tuhan? Tapi kalau seperti yang Firman katakan, mau dia anak kita nanti tidak jadi miliarder, mau anak Anda nanti tidak menjadi mau anak Anda tidak menjadi bilioner, dia akan tetap berkata, aku menginginkan Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Mau nanti dia jadi kaya, dia akan tetap berkata, semua adalah karena Tuhan. Nah, itu yang dimau Tuhan. Nanti kita meninggal nih, atau bumi ini berakhir. Yesus datang kedua kali, contoh. Kita bersama dengan dia. Langit baru dan bumi baru diciptakan Tuhan. Kita tinggal di dalamnya. Orang-orang kudus semuanya. Bumi ini penuh orang kudus semua, nggak ada yang kudus. Coba bayangkan, kita menjalani hidup orang-orang kudus semua. Enak nggak? Enak. Anda akan pergi nanti ke kota satu, ke kota yang lain. Ada nggak pencuri lagi nanti? Mana ada? Ada nggak nanti lagi pemerkosa? Nggak ada, karena udah keturunan-keturunan ilahi yang menempati seluruh bumi itu. Di dalam bumi itu nanti orang-orang kudus tadi yang saling melengkapi, yang saling apa? Bersinergi untuk membangun, memajukan bumi ini ke arah yang lebih baik, yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Teknologi semakin maju boleh, karena itu merupakan bagian saling meningkatkan, memberdayakan alam bumi ini. Itu yang dikehendaki Allah. Tapi untuk siapa mereka mengerjakannya? Untuk Tuhan. Atau untuk menyenangkan Tuhan. Sesuai rancangan Tuhan yang semula tadi. Dalam rancangan pernikahan itu. Ayo. Tidak ada lagi orang menodong. Semuanya saling melengkapi, bersinergi. Memajukan bumi ini. Memajukan kehidupan sesama. Saling mendahului dalam memberi hormat. Hidup dalam penuh kasih mesra. Kemanapun kita pergi, dari kota A ke kota B, dari negara A ke negara B, kita nggak takut. Karena semua yang menempati penduduk bumi adalah orang-orang kudus. Itu rancangan Tuhan dalam pernikahan. Tapi sekarang karena dosa manusia, pernikahan rusak. Sistem pernikahan rusak. Setelah mereka diberkati, baru perintah Tuhan apa? Beranak cucu dan bertambah banyak, berketurunan. Makna sebenarnya ini memiliki makna seperti saya bilang tadi. Mau darah dan daging, mau tidak, melahirkan keturunan ilahi. Keturunan kudus, kepunyaan Tuhan. Maka dari itu anak-anak Anda harus serahkan kepada Tuhan. Tidak boleh tidak. Ayo mari serahkan kepada Tuhan. Doakan anak Anda, serahkan. Tuhan, ini anakku, milikmu. Pakai anakku. Kuduskan anakku. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Itu. Prokreasi mandat ilahi. Berketurunan itu merupakan mandat Tuhan. Mandat ilahi artinya mengandung unsur-unsur Tuhan. Karakter Tuhan di situ. Jadi tidak hanya sekadar melahirkan, tapi nggak ada karakter ilahi. Karakter Tuhan nggak ada, itu bukan itu. Prokreasi mandat ilahi merupakan perintah Tuhan memang dari dulunya.
Jadi nggak usah diajari bagaimana cara buat anak, kita sudah mengerti kok otomatis. Itu sudah dirancang Tuhan kok. Betul apa betul? Hei, yang sudah menikah, ibu-ibu. Apa perlu diajari? Cara buat anak. Tuh kan? Betul. Udah paham. Main mata aja, ceceweti, ceklik 2 kali udah. Ya kan? Kita tinggal kasih kode, udah ngerti kok bahasa tubuh. Nggak usah diajari, itu udah rancangan Tuhan. Udah Tuhan yang perintahkan beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, maksudnya di situ. Yang mau dipenuhi bumi ini adalah bumi untuk keturunan-keturunan ilahi. Sehingga waktu Tuhan melihat bumi ini penuh dengan keturunan-keturunan ilahi yang memiliki karakter Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, bumi ini coba kita nggak bisa bayangkan betapa bahagianya hidup di bumi ini. Nanti kita akan ke sana. Katakan amin. 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 Langit baru dan bumi baru yang menempati orang-orang kudus. Nggak usah takut ditodong lagi, karena nggak ada lagi penodong nanti di sana. Penodong itu hanya di sini, di bumi yang sekarang, yang sudah rusak, yang sudah bobrok. Sementara di bumi ini. Umur kita berapa sih di bumi? Paling banter 100. Itu pun kalau nyampe. Kalau nggak nyampe, jangan-jangan besok. Jangan-jangan 2 hari lagi. Jangan-jangan 1 detik lagi. Jangan-jangan 10 tahun lagi. Jangan-jangan malam ini. Jangan-jangan malam ini. Sementara kita mimpi besar, Sally udah mimpi tinggi-tinggi, aku pengen punya apartemen 10, villa 20, perusahaan 700, Amin. helikopter 7, Amin. pesawat terbang 4,5. Amin. Kenapa 4,5? Kok Setengahnya itu 4,5? rodanya saja. Nah, rodanya saja setengah. Nah, dia berkhayal terlalu tinggi. Besok Tuhan datang atau kita dijemput. Mimpi tinggal mimpi. Apalagi Akang Andres bilang, aku belum menikah, Tuhan jangan dulu datang ya. Jangan dulu panggil aku, ayo. Bukan itu dimaksud Tuhan. Anda mau punya anak secara garis keturunan, darah dan daging, mau tidak, mau punya anak asuh. Yang terpenting di situ adalah genapi rencana Allah dalam pernikahan itu. Melahirkan keturunan ilahi. Itu mandat Tuhan. Kalau sudah mandat, nggak boleh tidak. Prokreasi itu, berprokreasi itu mandat Tuhan. Perintah. Kalau namanya perintah, nggak bisa dilanggar. Tidak bisa tawar-menawar. Tidak ada yang namanya bujuk-bujuk Tuhan, rayu-rayu Tuhan, gombal-gombal Tuhan. Tuhan tidak bisa digombal untuk yang begitu itu. Misalkan, Sally lagi, biar aja Sally. Biar tersinggung dia. Enggak. Dia mulai gombal Tuhan, Tersungging, goda. Tuhan, ini loh Tuhan. Aku mau punya rumah mewah. Aku mau punya anak. Atau punya anak dulu lah. Aku mau punya anak Tuhan. Aku kasih duit persembahan ya. Aku kasih bantu orang lain ya. Emang bisa digoda, digombal Tuhan pakai duit kita? Duit kita duitnya dia. Beliau yang ciptain semua. Malu dong kita. Saya malu. Ngaku-ngaku duit kita. Bukan duit kita kali. Duit Tuhan kali. Loh kan aku yang kerja. Ya bener kerja. Emang bahan duitnya dari siapa? Yang kita kerjakan apa? Ayo. Apa pekerjaan kita? Misalkan pekerjaan kita buat gelang-gelang. Ayo, bahan gelang-gelang itu dari siapa? Yang menguntungkan tuan kita dalam perusahaannya gelang itu siapa? Sama, berarti milik Tuhan semua. Enggak ada yang bisa kita sombongkan. Mana? Ayo, apa yang mau disombongkan?
Punya kita itu. Mana punya kita? Punya Tuhan ya. Enggak punya kita ya. Kita cuma seperti kata Tuhan tadi, untuk mengembangkan, meningkatkan, memajukan bumi ini. Dan seluruh aspek hidup manusia. Tuhan mau begitu. Tapi sudah salah menggunakan manusia. Karena dosa Adam dan Hawa turun. Itu yang diwariskan ke manusia, ke keturunannya. Nggak usah diajari berbuat dosa. Manusia jago berbuat dosa. Karena diwariskan dari Adam dan Hawa. Terikat batinnya. Bagaimana nenek moyang bapaknya, orang tuanya, seperti itulah anaknya. Kita perlu diajari untuk berbuat dosa. Manusia tidak perlu diajari. Manusia jago berbuat dosa. Sampai ada istilahnya, manusia lebih licik dari iblis. Akalnya lebih tinggi, lebih besar, lebih luas kejahatannya dibanding iblis. Iblis suruh 1, manusia melakukan 3. Loh, buktinya mana? Oke, saya buktikan. Iblis bilang begini, saya narasikan aja ya. Saya buat sebuah cerita saja. Akang Andreas, ada tuh cewek, bini orang, SMS kamu. Ayo, respon dia, rayu dia. Cuma itu aja iblis ngomong. Ayo, jangan blokir. Ayo tanggapi dengan baik, terima dengan leluasa, bahkan balas dengan SMS yang lebih romantis. Iblis cuma gitu, bisi-bisi. Akang Andreas, lakukan 3. Tidak cuma balas SMS. Halo, di mana kita akan ketemu? Ayo hati-hati. Suamimu udah tidur? Udah pada makan belum? Oh belum. Kapan suamimu pergi kerja? Ayo kita ketemuan jam berapa? Ayo coba. Itulah manusia. Iblis cuma bilang terima SMS-nya, balas SMS-nya dengan romantis. Cuma itu toh. Manusia itu licik. Karena apa? Dosa tadi diturunkan. Nggak usah diajari dosa. Kita pintar berbuat dosa. Kalau orang mau berkata jujur, pasti dia akan berkata betul. Betul. Loh, para koruptor itu, kalau dia nggak pintar menyelipkan duit rakyat, duit yang bukan punyanya, nggak mungkin dia bisa ambil tuh duit. Karena dia pintar licik. Punya banyak taktik. Batak banyak taktik. Tapi maksudnya Batak banyak taktik yang benar. Bukan saya Batak banyak taktik lalu nggak benar. Jangan ya. Singkatan aja itu. Nah, coba. Kalau mereka nggak pintar para koruptor, nggak mungkin. Ayo, yang selingkuh-selingkuh itu. Apa itu nggak orang pintar? Pintar. Halo? Jangan ketemuan di tempat ini. Nanti tahu tetangga. Malu. Kita ke gang sana ya. Gang dosa, Jalan Nikmat, Kecamatan Neraka. Kita ketemu sana. Karena di sana nggak ada orang. Oke, baik. Itu kan Kecamatan Neraka, Kabupaten Kebinasaan. Oh iya, ayo kita ke sana. Di sana banyak orang. Ngumpul para grup-grup yang suka nebeng-nebeng. Yang backstreet, yang main belakang. Ayo, oke siap. Pelan. Nanti didengar suamiku. Suamiku lagi tidur nyenyak. Oke. Baik. Pakai apa kamu? Oh, saya pakai ini. Motor. Merek apa? Warna apa? Platnya nomor berapa? Temui aku ya di parkiran LG ya, di parkiran dasar ya. Lantai LG. Oke, baik. Oke, nanti dari mall kita susun program caranya ya. Kita dari mall dulu, jadi dilihat orang kita kan belanja. Nah, tapi nanti begitu itu kita akan ketemu nanti di pintu selatan. Nah, di pintu selatan itu jarang orang.
rame. Nah, kita pesan taksi di sana. Kita ketemuan di sana. Oke, baik. Kita di hotel mana nanti? Oh, di hotel yang itu, yang murah meriah, tapi asik. Oke, baik. Itu kan yang Hotel Amoy, iya kan? Di Jalan Tak Tahu Malu, di Gang Serabutan. Oke, Ada ya? siap. Ya, ini kan namanya bercerita. Nanti kalau Kak Beni buat nama yang kalau yang lain nanti itu jadi salah nanti ya. Nah, ada undang-undang IT, nggak boleh menyinggung siapapun. Dan bukan hanya nggak boleh, memang Tuhan larang. Nggak ada urusan ke situ ya. Oke, baik. Nah, saya lanjut. Oke lah, baik. Ketemu, bener. Planning 1, planning 2, plan C, plan D, semua mereka tata serapi mungkin. Apakah itu bisa dilakukan orang bodoh? Nggak mungkin. Nah, Tuhan mau generasi-generasi ilahi dalam pernikahan kudus. Para orang tua, mau itu dari darah dagingnya sendiri atau tidak, tapi melahirkan generasi-generasi ilahi. Generasi-generasi kudus, kepunyaan Tuhan. Tuhan mau pakai. Akhirnya apa? Coba bayangkan, anak-anak kita takut Tuhan, cinta Tuhan, kudus. Begitu dia pintar, kepintarannya menghancurkan orang, enggak kepintarannya? Enggak. Taktiknya yang banyak. Mau berbuat jahat? Enggak. Justru taktiknya yang banyak. Bagaimana taktiknya yang banyak untuk memajukan dunia ini? Ibaratnya begitu. Bumi ini dia akan dia majukan. Orang-orang akan dia tolong. Bagaimana ya? Dia akan banyak taktik bagaimana untuk mengembangkan sesamanya manusia. Bagaimana untuk memajukan sesamanya manusia. Bagaimana untuk mengasihi sesamanya manusia. Taktiknya akan muncul untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk kesenangan Tuhan. Karena dia takut Tuhan. Karena dosa tadi berbalik. Tujuannya sudah salah. Kepintarannya untuk berbuat kejahatan. Kepintarannya untuk memanfaatkan alam, merusak alam untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya banyak orang menderita. Di bumi ini banyak orang kelaparan, menderita. Egois manusia banyak. Egosentris, memikirkan diri sendiri. Dia pintar. Tapi kepintaran bukan untuk kesenangan Tuhan. Menghancurkan sesamanya manusia. Karena dosa merusak. Diturunkan terus generasi ke generasi yang berdosa tadi. Akhirnya apa? Yang dilahirkan apa? Generasi pendosa, generasi jahat, generasi jahanam, generasi brengsek, generasi nakal, generasi macam-macam. Tapi generasi Allah, generasi ilahi yang akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi seterusnya. Maka bangsa ini bisa dibangun enggak? Kalau ada keturunan-keturunan ilahi memenuhi bumi ini. Contoh, ini bumi atau langit bumi dan bumi baru. Kalau di dalamnya penghuninya adalah orang-orang kudus yang benar. Bumi ini ada nggak kehancuran? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada orang kelaparan. Nggak mungkin ada orang menderita. Nggak mungkin ada orang ditolak di rumah sakit karena dia nggak punya uang. Nggak mungkin ada yang namanya kesusahan. Tidur di kolong jembatan. Di emperan. Nggak mungkin. Kalau orang kudus semua memenuhi bumi ini, orang benar. Pasti semuanya ingin saling mengangkat satu dengan yang lain. Bumi ini akan maju, meningkat, berkembang. Semakin maju. Hidup kita nggak ada yang menderita. Hidup enak semuanya. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Betul kan? Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Mari saya akhiri sekarang firman Tuhan. Kita cross check diri kita masing-masing. Ya, ini mandat Tuhan. Kalau mandat perintah tidak bisa kompromi. Pernikahan serius. Melahirkan generasi Allah itu perintah Tuhan. Tidak bisa enggak.
Karena itu kepercayaan amanah. Jangan minder yang nggak punya anak secara darah dan daging. Kalau Anda punya anak, itu Anda berarti dikasih Tuhan tanggung jawab amanah, kepercayaan. Kalau nggak dilaksanakan, tanggung risiko masing-masing. Yang nggak punya anak, yang belum dipercayakan Tuhan, berarti belum ada tanggung jawab Anda untuk sebagai firman Tuhan ini melahirkan generasi. Kalau ada dipercayakan Tuhan keponakan Anda kepada Anda, berarti itu tanggung jawab Anda. Misalkan ada di sekitar Anda keponakan Anda. Layanilah mereka. Ciptakanlah generasi-generasi ilahi di situ. Mulai dari kita, para orang tua. Jangan tuntut anak kita untuk seperti yang kita ingini. Dia baik. Sementara orang tuanya tidak baik. Jangan tuntut anak kita supaya dia jangan cakap kotor. Orang tuanya tiap hari omong kotor. Jorok terus perkataannya. Diam, itu cakap kotor. Tak, mama pukul kamu. Tak hajar kamu. Terus anaknya bilang, mama Senin sampai Minggu cakap kotor. Aku ikut dong. Itu pun mama Senin sampai Minggu, aku Senin sampai Selasa. Masih menang mama. Ayo, mau bilang apa? Ayo, mau bela diri? Mau jadi orang tua arogan? Mau jadi orang tua sombong? Sok-sok otoritas? Aku mamamu. Jangan macam-macam kamu. Tak jewer kamu. Kalau kamu melawan anak durhaka ya. Tapi kalau Tuhan bicara. Nak Asmi. Ayo. Coba cek dulu ya. Bagaimana Anda dilihat anak Anda mulai merenung. Iya ya Tuhan. Beni, Anda mau supaya lemah lembut orang kepadamu. Pertanyaannya, engkau lemah lembut tak? Ramah dengan orang tak? Saya mulai mikir. Iya juga ya. Aku kasar sama orang. Nah, nggak fair. Oke? Baik, terakhir penutup. Saya akan menyelesaikannya. Pernikahan ada beberapa alasan. Ya. Kalau kita tadi berkata beranak cucu dan bertambah banyak itu melahirkan anak, maksud di Alkitab ini, saya mau tanya lagi. Ada nggak orang setelah beranak, dia buang anaknya? Banyak. Banyak sekali. Dibuang anaknya. Sampai dimakan anjing. Dibuang di got-got, meninggal. Digugurkan. Ayo. Bukan itu pengertiannya. Terus, motivasi orang punya anak ada nggak? Beda-beda. Beda-beda. Motivasi orang menikah dan punya anak beda-beda loh. Nggak sama loh. Yang pertama, motivasi orang. Karena dijodohkan orang tua. Kedua, karena terlanjur basah. Kepergok warga. Mau nggak mau daripada malu. Udah deh kawin aja deh. Malu. Ketahuan sama RT. Udah kawin aja. Ayo, betul? Akhirnya menikah, punya anak. Apalagi faktor menikah, punya anak. Didesak sama orang tua. Nak Beni, Nak Ririn, udah 5 tahun loh nikah kok belum punya anak, didesak. Ayo, ada lagi. Menikah dan punya anak, ada faktornya. Sayang, kita kan udah lama. Gini loh sayang. Apa gini? Ini loh. Ini kan perempuan. Gini. Maksudnya udah pacaran, udah menjalin hubungan. Daripada kelamaan, nanti aku diambil orang. Atau nanti kalau kelamaan kan toh juga aku ini kan menjadi milikmu. Percepat dong pinang aku. Kawini aku dong. Nikahin aku. Akhirnya mulai pacarnya si laki-laki. Oke, baik. Akhirnya menikah. Ada juga karena alasan itu. Karena sudah lama pacaran.
Maaf ya, saya bukan menyinggung siapa-siapa ya. Oke. Itu, maaf, saya bukan menyinggung ya. Fakta loh, bener. Kalau nggak fakta, saya minta maaf. Saya banyak menangani kasus seperti itu. Menikah karena sudah lama pacaran, malu. Dia sudah kenal aku, Kak. Baik buruknya aku itu dia tahu, Kak. Jelek dan bagusnya itu dia tahu. Kak, jerawatku yang sebelah sini aja dia tahu, Kak. Ini yang masih kecil, jerawatku yang di sini yang paling gede dia hafal, Kak. 3 kali sehari muncul itu, Kak. Kayak makan nasi aja. Nah, dia tahu, Kak, merek itu loh, kok make upku, Kak, menghilangkan jerawat. Apa mereknya dia tahu, Kak, yang cocok dengan kulitku. Malu dong kalau aku nggak jadi dengan dia. Jadi mau nggak mau dia harus cari pasanganku. Lalu saya menjawabnya, ini fakta, ini pengalaman saya melayani anak-anak muda yang berpacaran lama. Saya bilang, tahu jawaban saya? Bukan mengenakkan telinga. Putuskan. Pendek, menyakitkan bagi dia. Maka, itu waktu itu orang Dayak. Banyak orang Dayak waktu itu saya layani. Ini juga Putuskan. banyak orang Dayak. Benar, orang tuanya sudah kenal, sudah dibawa ke orang tuanya. Kurang apa lagi? Pacaran sudah lama dari SMP. Dia sudah kuliah akhirnya. Coba, apalagi? Terus gimana, Kak, menurut Kak Beni? Saya waktu itu ketua pemuda. Karena saya ketua pemuda, mereka datang ke saya. Menurut kakak gimana? Putuskan. Langsung keriput keningnya. Tarik alis mata. Cintaku udah berakar, Kak Beni nggak ngerti. Akarnya udah sampai mana. Udah dalam akarnya, Kak. Kalau Kak Beni gali, udah nggak bisa Kak Beni gali. Susah. Jangankan akar, Kak. Batangnya udah gede. Kalau dicabut itu udah nggak bisa, susah. Harus pakai bulldozer lagi, keluar biaya. Malu aku. Perempuan kan, ekspresinya gimana gitu kan. Saya senyum, enak perempuan gitu. Saya senyum-senyum aja. Loh, kan adik kan minta jawaban sama Kak Beni. Loh, itu yang saya kasih. Loh, kalau nggak terima nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Saya biasa dulu sama anak pemuda saya, pemudi, saya bilang sayang sama mereka. Saya tulus. Saya bilang, adikku sayang, itu kalau kan adikku sayang yang bertanya sama Kak Beni. Saya menjawab, ya kalau keputusan itu kan terserah adik. Iya ya, iya Kak ya. Ya iya, Kak Beni nggak berhak untuk itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu ditelepon saya. Bukan beberapa waktu, besoknya. Halo Kak Beni. Halo. Halo Kak Beni. Wah, senang dia. Loh, kenapa kamu? Kak Beni, aku udah putus. Wih, kaget aku. Kok ketawa nih? Aku udah putus Kak Beni, aku senang. Loh, aku ketawa di situ Kak Beni. Ketawa cikikian tapi pelan. Malu dong. Ketua pemuda masuk. Saya kan pasti diem. Diem-diem ketawanya gitu. Kok ini orang lucu. Waktu saya bilang putus, keningnya keriput. Sekarang kok dia ketawa. Loh, akhirnya Kak Beni bilang gini. Loh, kenapa kamu bahagianya kamu putuskan? Kenapa? Kan Kak Beni cuma kasih saran. Iya Kak Beni, setelah kurenungkan dan kurasakan, bukan dia jodohku. Dan tidak baik untuk masa depanku. Dan bukan dia kata Tuhan. Aku nggak mau paksakan diri. Dan sekarang Kak Beni, aku bisa fokus kuliah. Ringan bebanku. Nah coba. Itu penutup hari ini. Firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Pegang firman Tuhan. Ya. Oh, tadi saya belum melanjutkan sedikit. Nah, motivasi menikah tadi itu tinggal cross check diri sendiri ya. Apa motivasi kita menikah, alasannya ya.
Itu sudah, itu di masa lalu kita perbaiki. Ternyata itu keliru. Tapi ternyata Alkitab bilang, prokreasi, pernikahan adalah rancangan Allah semula. Berketurunan ilahi, itu yang Tuhan mau. Itu penutupnya. Apapun alasan dulu faktor kita menikah, itu di masa lalu. Sekarang di masa sekarang. Saya berdoa rumah tangga, ibu-ibu semua, menjadi rumah tangga yang harmonis, yang setia diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita persiapkan apa yang sudah kita persiapkan, sarana kita untuk mengadakan perjamuan kudus. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, kita nyanyikan satu lagu tadi. Kerinduanku. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Sudah hafal apa belum nih? Belum ya. Ya, baiklah saya munculkan lagi. Demi jemaat Tuhan saya rela kok menayangkannya. Ya. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang prokreasi mandat ilahi. Pernikahan adalah rancangan awal Allah kepada manusia. Pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, pernikahan itu sudah ada, sudah dilakukan oleh Engkau ya Bapa. Bahkan Bapa memberkati. Artinya pernikahan itu benar-benar kudus, sakral sekali. Pernikahan itu serius di mata-Mu. Sebab dalam pernikahan kudus akan melahirkan generasi-generasi yang kudus pula. Generasi-generasi yang menyenangkan hati Tuhan. Generasi-generasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu yang Engkau rancangkan pada mulanya. Setelah Engkau memberkati kedua insan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, baru Engkau menyatakan satu perintah untuk mereka beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Di situ memiliki arti makna yang sesungguhnya bahwa tugas kami memenuhi bumi ini adalah keturunan-keturunan ilahi yang kudus, kepunyaan Tuhan. Maka dengan demikian, keturunan-keturunan itu pula yang akan meningkatkan, memajukan, mengembangkan seluruh ekosistem dunia ini. Seluruh aspek manusia. Bumi ini semakin lebih maju dibuat oleh pemikiran manusia. Tapi tujuannya, tujuan yang kudus, yang suci, yang tanpa dosa. Tapi karena dosa manusia, Adam dan Hawa jatuh. Akhirnya diwariskan kepada kami perbuatan dosa itu. Dan akhirnya bumi ini tidak tempat lagi bumi di mana orang-orang kudus tinggal memenuhi bumi ini. Tapi kami sebagai pelaksana untuk menggenapi rancangan-Mu itu akan dipenuhi orang-orang kudus.
nantinya adalah ketika langit baru dan bumi baru ada, Tuhan ciptakan buat kami. Disitulah orang-orang kudus yang kami lahirkan itu, baik dari keturunan kami sendiri secara darah dan daging maupun yang tidak secara darah dan daging, mereka lah nanti akan menjadi penghuni-penghuni langit baru dan bumi baru, di mana di dalamnya orang-orang kudus, anak-anak yang lahir hidup kudus dan benar. Terima kasih untuk harta yang berharga ini. Biarlah kiranya aku minta dengan sungguh-sungguh kami semuanya berbuah di dalam firman-Mu. Ingatkan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Aku percaya semua jemaat-Mu ini akan mengalami pertumbuhan rohani yang pesat. Aku percaya. Mereka akan menjadi orang-orang yang tampil beda. Tidak lagi seperti yang dulu, tapi sudah menjadi ibu-ibu yang hebat. Sesuai dengan kehendak Allah. Berkati semua sidang jemaat-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan tolong kami. Pimpin kami. Berkati kami semua. Dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Yuk kita adakan perjamuan kudus. Siapkan apa yang sudah dipersiapkan. Mari kita angkat roti. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa roti ini lambang tubuh Yesus yang tercabik-cabik untuk kebaikan kita. Bagi yang percaya, katakan amin. 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 Yang percaya, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat cawan. Mengapa warna merah? Saya katakan tadi simbolik, melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib menebus dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita percaya ini merupakan satu lambang untuk kita mengingat pengorbanan Yesus. Kita menyatu kepada Dia dalam kematian dan kehidupan kekal. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita terima dari Beliau. Firman-Nya yang baru kita dengar begitu mahal. Terus kita mengenang pengorbanan Yesus. Tercabik-cabik, dagingnya terkelupas dan darahnya tercurah. Dipukul, dicambuk, ditusuk. Semua karena dosa Anda dan saya.
karena kejahatan kita, karena laknatnya kita, yang harusnya kita mendapat penghukuman, tapi Yesus menggantikan itu untuk kita dibenarkan olehnya ketika kita percaya kepadanya. Dialah Tuhan kita yang kita sembah, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari kita bersyukur untuk itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Ani berdoa untuk Josephat Asmi bisa. Saya akan berdoa karena ini ulang tahun jemaat, jadi saya akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, ya. Ini Cindy. Oh, Cindy. Oh, beda. Oh, anak dari Debbie. Oh, oke. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, hamba datang di hadapan-Mu pada malam hari ini, menyerahkan anak-Mu Asmi, Ci Grace, suami daripada adik terkasih kami Feby, dan Noel anak dari Andini, serta Sandy anak dari Debbie. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang menambahkan usia kepada mereka ini. Tuhan sudah memelihara kehidupannya sampai hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Kami menyadari semua karena perlindungan Tuhan. Tidak ada yang di luar daripada penyertaan Tuhan dan sepengetahuan Tuhan. Bapa, aku mau supaya mereka semua ini semakin mengenal Tuhan, semakin rindu akan Tuhan, mencintai Engkau lebih dari apapun di bumi ini. Biarlah itu menguasai kehidupan mereka semuanya. Dan aku berdoa supaya mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan dipermuliakan. Mereka membawa suasana surga di tengah-tengah orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kondisi mereka, Tuhan jauh lebih mengerti. Dan Tuhan tahu yang terbaik untuk semua anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama-sama memberkati seluruh bangsa-bangsa. Kami merindukan hujan pertobatan keselamatan tercurah atas seluruh bangsa-bangsa. Semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kesadaran keinsafan dalam berbuat dosa. Bapa, ini doaku. Ampuni bangsa-bangsa yang telah menyakiti hati-Mu. Ampuni secara khusus bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan China dimenangkan bagi kemuliaan-Mu juga Tuhan. Lawat semua negara-negara bagi kemuliaan-Mu melalui gereja-gereja-Mu. Mereka menyatakan kasih Tuhan. Mereka menyatakan iman mereka kepada setiap umat dimanapun mereka berada. Orang-orang Kristen terus menjadi terang, menyinari kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa supaya pemerintah setiap bangsa-bangsa, Tuhan tolong berikan roh takut akan Tuhan, bahkan pengenalan akan Tuhan. Sehingga mereka memimpin rakyatnya dengan adil, memimpin rakyatnya dengan jujur, dan memperhatikan rakyatnya dengan cinta kasih sayang mereka. Ini doaku Tuhan. Aku membawa semua jemaat-Mu yang ada di Indonesia secara khusus, yang ada di Malaysia, yang ada Singapura, yang ada di Amerika, yang juga Timor Leste. Tuhan, aku berdoa memberkati mereka semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun mereka belum beribadah kepada kami saat ini, belum bisa hadir, aku berdoa biar kiranya di hari-hari yang akan datang kembali bergabung bersama kami untuk memuji, menyembah, serta bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku berdoa, apapun keadaan seluruh jemaat-Mu, kuatkan, teguhkan iman mereka dalam menghadapi problema kehidupan, masalah-masalah, pergumulan, tantangan kehidupan ini. Tuhan, sebab hanya di dalam Engkau mereka bisa bertahan. Hanya di dalam Engkau mereka menemukan kehidupan yang sejati. Mereka mendapatkan pengharapan dan kekuatan. Justru ketika mereka semakin jauh dari Tuhan, berbicaralah di hati mereka. Mereka semakin menemukan kebahayaan. Mereka semakin tidak hidup dalam ketenangan. Justru akan menjalani kehidupan dalam kehancuran dan kengerian. Bapa, itu yang dikatakan firman-Mu. Kumohon jemaat-Mu Tuhan, apapun kondisi mereka, dimanapun mereka, peluk mereka. Semua yang pernah kami layani dalam nama Yesus Kristus. Ini doaku. Peluk mereka, pelihara mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan seluruh jemaat-Mu yang hadir memberikan waktu luang mereka untuk beribadah. Aku percaya semua yang mereka lakukan hari ini tidak akan sia-sia. Mereka akan menuai hasilnya. Para ibu-ibu ini menerima makanan rohani firman, maka anak-anak mereka pun akan mereka lahirkan adalah sesuai dengan firman Allah. Dalam nama Yesus. Dan aku merindukan juga dengan sungguh-sungguh aku minta Tuhan. Suatu saat, bahkan hari ini pun, suami mereka bersama-sama dengan para istri-istri memuji menyembah Yesus. Percaya kepada Engkau. Aku mau suami mereka diselamatkan oleh Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Ini doaku. Bapa, aku mau rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang menjadi teladan. Diteladani oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka memiliki figur yang patut dicontoh, yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu orang-orang terdekat mereka akan tertarik dengan melalui cara hidup mereka ini Tuhan. Tanpa diajak pun mereka mau ikut percaya kepada Engkau Yesus karena tertarik lewat sikap mereka. Tuhan, pakai anak-anak-Mu semua ini dalam nama Yesus. Para ibu-ibu yang berjuang sedang bekerja, Tuhan tolong mereka. Kekuatan fisik, kesehatan, berikan mereka hikmat bagaimana untuk mengatur waktu. Mengatur untuk kebaikan tubuh mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sertai. Tanpa Tuhan tidak bisa mereka mengerjakan semua itu. Dan semua akan sia-sia. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Jaga lindungi anak-anak-Mu waktu pergi dan pulang kerja. Bertemu kembali kepada pasangan hidup mereka dengan suasana yang ceria, sukacita, damai sejahtera. Menghadirkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati semua usaha mereka yang membuka usaha dalam nama Yesus. Ini doaku Tuhan. Yang bekerja sebagai karyawan, tolong mereka untuk mereka bertanggung jawab. Melakukan pekerjaan mereka konsisten, maksimal, yang terbaik. Bukti mereka mencintai Tuhan. Mereka ekspresikan di tempat mereka bekerja. Mereka mewujudkan cinta mereka kepada Tuhan. Lewat mereka melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin kepada Tuhan, kepada bos di mana mereka dipercayakan untuk melakukan pekerjaan itu. Sehingga anak-anak-Mu yang kerja sebagai karyawan bersinar tampil beda di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Aku percaya doa kami sudah didengar oleh Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak Bapa dan pasti Tuhan kabulkan apa yang berkenan di hadapan-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tangan,
Terima berkat daripada Bapa di surga. Anugerah daripada Allah Bapa kita di surga. Dan cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang tak pernah berhenti sampai kapanpun. Sampai nafas kita berhembus yang terakhir kalinya. Cintanya tak akan pernah putus atas kita semua. Dan persekutuan oleh Roh Kudusnya. Yang diutusnya buat kita. Supaya kita tidak menjadi yatim piatu di muka bumi ini. Kita dipimpinnya dalam kebenarannya. Sampai menuju kepada kesempurnaan yang dikehendaki dan sesuai dengan porsi kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang diberkati dan percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Jangan dulu keluar ya, kita foto. Tuhan Yesus memberkati semua yang menyaksikan Facebook ini. Mohon pamit. Kita akan foto. Vero ada masuk tadi, saya baru admit. Oke, kita foto dulu ya.